Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita ketemu lagi dalam Renungan Daily Devotion. Sebelum kita mulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk di pagi hari ini kami dalam keadaan sehat, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka hari ini renungan kita dari kitab Daniel 7. Ayat 1 sampai 28, kita hanya baca beberapa ayat saja. Kita mulai dari ayat kedua. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Dan ayat 27, maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Nah, kalau kita melihat berita belakangan ini, dunia itu semakin gak menentu ya. Banyak perang, banyak krisis ekonomi, ada ketidakadilan, ada bencana, dan juga banyak kejahatan di mana-mana. Nah, ini mungkin dalam kehidupan pribadi kita juga ada pergumulan yang membuat kita berpikir dalam situasi seperti ini, di manakah Tuhan? Nah, di dalam Daniel 7, Daniel juga mengalami hal yang serupa, yaitu dalam penglihatannya Daniel melihat 4 binatang buas keluar dari dalam laut. Nah, ini menggambarkan, binatang-binatang ini menggambarkan kerajaan-kerajaan dunia yang penuh dengan kekuasaan dan kejahatan. Nah, di tengah penglihatan yang menakutkan itu, perhatian Daniel tiba-tiba beralih. Ia nggak lagi melihat apa yang terjadi di bumi, tapi ia melihat surga. Di sana Daniel melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Nah, perubahan penglihatan ini menunjukkan bahwa di balik apa yang sedang terjadi di bumi, ada Tuhan yang tetap berkuasa. Dan dari ayat ini kita bisa belajar 2 hal, yaitu pertama, kita belajar melihat hidup kita dari perspektifnya Tuhan. Ketika di bumi ada kekacauan, ada kerajaan-kerajaan yang muncul, yang berkuasa, tapi di surga Tuhan tetap berkuasa. Jadi ketika di dunia terlihat seperti gak terkendali, namun Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Seringkali kita tuh melihat masalah itu hanya yang ada di depan kita saja, tetapi Tuhan melihat keseluruhan rencananya. Penglihatan kita tuh ibaratnya satu potong puzzle yang kecil, nggak ada bentuknya. Tetapi Tuhan melihat satu gambar yang utuh, satu kesatuan yang utuh. Tuhan melihat rencananya yang indah dalam hidup kita. Jadi bagaimana cara kita bisa melihat dari perspektif Tuhan? Melalui firman Tuhan. Ketika keadaan berkata, kita berkekurangan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus, kita telah diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga. Dan ketika keadaan kita mengatakan bahwa, saya nggak punya masa depan, tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Jadi jangan melihat keadaan kita ini dengan kacamata dunia, tetapi lihatlah keadaan kita melalui perspektifnya Tuhan, melalui firman Tuhan. Karena keadaan bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Poin yang kedua adalah kita hidup untuk kerajaan yang kekal, bukan kerajaan yang sementara. Ketika semua kerajaan dunia suatu hari akan berakhir, jabatan kita bisa berakhir, kekayaan kita bisa habis. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Karena itu, jangan kita habiskan hidup kita hanya untuk mengejar sesuatu yang sementara. Tetapi investasikanlah seluruh hidup kita untuk hal-hal yang bernilai kekal. Seperti kita mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengasihi sesama kita, dan juga kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Karena itu, mari kita pastikan bahwa hidup kita ini bukan penuh dengan apa yang ingin kita miliki, tetapi hidup kita penuh dengan apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi, hari ini ketika dunia terlihat kacau, jangan hanya melihat apa yang terjadi di bumi, tetapi lihatlah melalui perspektif Tuhan, lihatlah melalui firman Tuhan. Dan ketika hidup terasa tidak pasti, ingat Tuhan tetap berkuasa. Dan ketika dunia menawarkan begitu banyak hal yang ingin kita kejar, jangan lupa bahwa yang sementara pasti berlalu, dan tetapi yang kita lakukan bagi Tuhan memiliki nilai yang kekal. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sudah menguatkan kami.
Dan kami di sini mengajarkan untuk tidak melihat masalah terjadi dalam kehidupan kami dengan kacamata dunia, tetapi lihatlah melalui firman Tuhan, lihatlah melalui perspektif Tuhan. Dan Bapa, hari ini kami beraktivitas, biar Tuhan sertai sepanjang hari ini, penuh sukacita, damai sejahtera, ada penyertaan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Tetap semangat berpikir positif, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.